Kepada beliau Ustaz Yusuf Mansur yang sudah hadir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam ini ya, dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saling terhubung. Ya. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saling tersambung, saling terkoneksi. Maka mengadakan hubungan satu sama lain ya, itu judulnya memang kan silaturahim. Ini menjadi penting ya. Tidak saja antar manusia, tapi juga misalkan Anda dengan apa yang Anda mau, Anda dengan siapa yang Anda suka, siapa yang Anda benci, siapa yang Anda senangin, siapa yang Anda tidak senangin. Sambungan itu nanti akan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan teori mereka, ini teori Quran. Jadi jangan percaya bahwa ini teori-teori mereka. Enggak, ini teori Quran. Kan teori pusaran ya, teori kemudian apa? Segala sesuatu itu saling terkait. Ini memang kalau ini kemudian diketahui oleh kawan-kawan semua, hebat sekali. Karena itu yang paling utama adalah membuat sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat sambungan kepada yang menciptakan kita. Lalu kemudian membuat sambungan lagi dengan apa yang menyambungkan kita dengan yang menciptakan kita. Contohnya misalkan nyambungin diri dengan Rasul, kita menjalankan sunnah-sunnahnya, atau nyambungin diri dengan Quran, ya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan sambungan balik dari yang Maha Kuasa. Saya kasih contoh, mungkin sampai sini saudara nggak ngerti ini apaan, tidak pakai mukadimah lagi langsung cek. Saudara pengen pergi ke Belanda. Hari ini tadi barusan saya mengiyakan postingan salah satu kawan saya. Beliau memakai cara saya dengan izin Allah. Pose yang di belakang wallpaper Amsterdam. Itu jangan berpikir itu tidak ada kaitannya dengan Amsterdam, tidak ada kaitannya dengan Belanda. Ada banget. Teman-teman yang sekarang ini kuliah di fisika mungkin bisa lebih menjelaskan teori ini. Cuma kan ketika kita pasang nih wallpaper Belanda, Amsterdam, kincir angin. Oke? Perjalanan dia sampai mantul ke Amsterdam memang bisa lama, bisa sebentar, tergantung. Perjalanan bisa lama sekali ketika Anda kemudian tidak mendorong terus. Ini jalan putar, bumi ini putar. Syamsu wal qamar, bulan, matahari, nujum, bintang-bintang, dia bergerak terus. Oke? Nah, pergerakannya ini bisa lambat atau cenderung melambat tergantung kita. Tapi percaya sekali saja. Pasang wallpaper, kincir angin. Kemudian kita duduk sama istri. Saudara duduk dengan suami, ya, atau duduk dengan kakak adik. Terus di postingan di bawahnya sepertinya benar lagi di Belanda nih. Ya tentu tergantung juga Anda niatnya bohong, Anda niatnya kemudian tinggi hati, Anda niatnya pengen show off, Anda niatnya pengen dianggap hebat, atau sebagai doa. Karena kita mengenal di dalam terminologi atau di dalam struktur bahasa Arab, doa itu dikenal juga dengan bahasa past tense, dengan bahasa fi'il madhi. Contoh, barakallahu fikum. Barakallahu fikum itu bukan Allah akan memberkahi Anda, tidak, kalimatnya adalah Allah give. Allah give. The blessed for you. Allah sudah memberkahi Anda. Pakai barakallahu, pakai fi'il madhi atau sallallahu. Sallallahu apa sih? Sallallahu itu fi'il madhi. Sa'adakumullah, Allah as'adakumullah, Allah membahagiakan kamu. Fi'il madhi. Razaqakumullah, Allah
memberikan kamu rezeki, bukan Allah saya cukup, Allah akan memberikan kamu, tidak. Artinya postingan pakai bahasa Indonesia. Saya udah nyampe Bali nih, bisa begitu. Tadi saya posting. Ya, teman saya tadi di Belanda, saya di Belanda nih, sekarang siap-siap balik. Nah, Allah yang tahu kan, nawainya apa, niatnya apa, maka nilainya berdasarkan itu. Maka poinnya adalah gitu lah. Habis itu kan jalan nih, gampang nih, energinya jalan nih. Anda sebenarnya juga lagi berjalan menuju Belanda itu, tapi dengan frekuensi yang berbeda. Nanti mungkin ya, 3 atau 4 tahun ya, pakai S zamannya tahun, 1 tahun, lalu 2 tahun pakai S. After 3 or 5 tahun, ternyata Anda menemukan akhirly, sofis, akhirly. Ini udah on belum sih? Finally gitu. Begitu Anda mau foto, istri Anda ngingetin, kok kayak pernah lihat ya foto ini? Loh, mah ini kan foto apa? Pribadi. Maka itu jangan pernah bilang buat orang ini kayaknya masih nggak nikah, nyampe tuh terus ya jalannya sampai akhirnya dia menjebak Anda kepada traffic time gitu. Akhirnya Anda ini, gue sih kalau belum sukses, gue nggak akan nikah. Perkaranya itu nggak sukses. Ini nggak nikah dong. Harusnya dirubah kalimatnya. Kan dia akan jalan nih. Alhamdulillah you can correct it. Anda bisa memperbaiki itu, koreksi. Bisa memperbaiki, Anda bisa mengkoreksi itu. Misalkan Anda ngomong, saya harus menikah supaya saya sukses. Kan beda itu kalimatnya dibandingnya tadi. Gua sih gak bakal pulang kampung dah kalau gua bawa bini gua. Masalahnya lu udah bawa bini jadi lu gak pulang kampung atau gua gak bakal pulang kampung kalau gua gak menikah. Ternyata gak menikah. Jadi gak pulang kampung, perbaiki itu. Saya mau pulang kampung, bawa istri, itu aja. Kalau salah, koreksi. Nah ini ngawalin supaya kawan-kawan kemudian mumpung masih di awal tahun, ngomong yang baik, menggambar yang baik, menulis yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik, berperasaan yang baik, karena anehnya. Nah kan, hari ini kita coba akan berbicara sedikit tentang how to enjoy Quran. How to enjoy Quran. Bagaimana kita menikmati Al-Quran. Salah satu pintunya yang paling clear diaminkan oleh semua ulama adalah lewat tadabbur. Yang lewat tadabbur. Coba sekarang buka juz Amma. Ini contoh saja. Buka juz Amma. Cek surah An-Naba berapa ayat? Cek dulu. Sudah cek? Yang ngomong sudah mana? Sudah dilihat? Enggak, Anda baru ayat 5. Itu bukan tadabbur. Ini disebut tadabbur, sederhana kan? Sampai kegiatan ini An-Naba berapa ayat sih? Itu tadabbur dong. Yang begitu tuh udah An-Naba deng, lihat deng, balik cang, 40 ayat. Oke? Siapa yang bawa kertas sama pensil, sama pulpen? Siapa yang bawa? Yang bawa tangan. Atas ada yang bawa? Oke, yang bawa handphone siapa? Oke, bukan notesnya. Bukan notes. Note. Bukan note. Dan kan bisa multi windows kan? Multitasking kan? Bisa multi jendela. Tulis An-Naba 40. An-Naba 40.
Sekarang berangkat ke surat berikutnya. An-Nazi'ah. An-Nazi'ah. Berapa ayat di An-Nazi'ah? Jangan main jawab. Lihat. Saya scroll ke atas. Ceng. Sampai kemudian benar-benar telok, maka kita melihat sekian ayat. Berapa ayat? Ibu dari mana tahu dimana? Sudah lihat? Benar-benar sampai ini. Oke, good. 46. Dan tulis. Oke, terus berturut-turut tulis nama suratnya dengan angkanya berapa? Silakan. Usahakan ditulis ya, di note, di WA, di BB, di Facebook, terserah. Di buku tulis, Nazi'at, Abasa, ya. Terus sampai kemudian nanti An-Nas. Jangan sampai tidak nulis. Kita lagi berusaha mengadakan sambungan. Ingat ya, yang kita tulis nyambung, yang kita omongin nanti ketemu, yang kita bicarain ketemu. Tulis terus sampai An-Nas. Dari mulai An-Naba jalan terus sampai An-Nas. Tanpa gula ya, kopi pahit. Kamera jalannya ke jamaah. Angkat kameranya, buka, jalan ke jamaah. Di zoom ke handphonenya, ke pulpen. Stop dulu. Saya kasih contoh. Mozaik. Tadi kan gambar kincir angin, Pak. Gambar kincir angin mozaik. Okay. Semakin nanti banyak gambarnya, going to Netherlands, going to Amsterdam, dia akan menambah bobot energi. Sehingga saya menyukai penulis apapun tentang Quran. Comotnya, mengambilnya, mereka muter sini, diskusi sama orang, ajarin kok, memperbanyak mozaik. Besok kalau Anda sudah menguasai divisi kuantum model kayak gini, Anda akan bilang, oh kalau gitu 1 euro aja. Oh memang, ya please. Ganti-ganti aja wallpapernya. Tiap hari ganti wallpapernya. 27 negara, 27 hari. Hari ke-28 udah masuk Inggris Raya. Dalam tempo 30 hari udah Inggris Raya, Irlandia, Skotlandia. Habis itu tema bulan berikutnya adalah university di seluruh daratan Eropa. Habis itu korporat besar. Anda tahu ya, ketika saya kemudian foto dengan gambar sepeda Google, finally I went there. Akhirnya saya pergi ke sana. Terus saya ikut isi saya. Ingat gak? Tahu ada film Google tuh. Orang lain nonton film buat nonton. Saya enggak. Saya nonton film buat nulis. Terus buat masuk ke dalam film itu gambarnya macam-macam. Maka ketika internship, bang, muncul gambar Google, saya langsung bilang, saya insya Allah sah. Sampai begitu jajarin sepeda, ini kita tuh mozaik. Nah, sekarang bayangkan Anda cuma satu arah nih. Ketika ngapal Quran satu arah. Hafal, ulang, hafal, ulang, hafal, ulang, hafal, pergi, hafal, pergi, hafal, pergi, satu mozaik.
perbanyak prosesnya. Sekarang saya ajarkan Anda membuat banyak sambungan. Jadi kalau dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, akhirnya nyampe kepada Allah SWT. Lalu kemudian dari Allah SWT nyampe lagi kepada kita dalam bentuk yang kita nggak tahu kayak apa. Ya silakan. Ini apa Anda? Jangan sampai yang lain nulis. Biasanya kan nyatatin hutang kok. Hari ini nyatatin sesuatu yang berbeda. Dan Al-Quran ini begitu Anda tulis sudah mulai memberikan interaksi. Oke, dia melakukan yang namanya reaction buat satu itu nggak usah tulis. Bakal saja tulisannya udah di sini. Kita masuk ke tangan. Angkat kameranya. Klik yang bisa diangkat Mak. Yang ini. Klik. Zoom. Sudah sampai Anas? Tidak. Yang sudah sampai Anas ya? Ini hanya pinter. Dia ambil dari data isi. Good. Makanya cepat. Salah lo, sambungan lo tipis. Sambungan lo lemah. Yang ikuti petunjuknya. Kan saya bilang petunjuknya apa? Ikutin sampai akhir. Jeder, tulis. Itu beda sambungan. Oke, ulangi. Boleh dong, kecil, tipis dong. Yang tidak bawa Quran, yang tidak bawa handphone, yang tidak bawa kertas, bergabung. Ikut kami. Lihat ya, nanti gerakan tangan Anda kan buka, tutup, geser, tarik, turunin. Nah, itu adalah sambungan juga. Seperti Anda bergerak dari teman. Tahu nggak? Bukannya lagi ngeplay beasiswa gue S2 kesian. Deng. Semakin banyak arahnya akan semakin membuka peluang Anda nyampe S2 yang ada. Dibanding Anda simpan sendiri, enggak ngomong, enggak. Nanti suatu saat Anda akan ketemu. Ternyata omongan sama si fulan inilah yang menyampaikan Anda ke sono. Padahal mungkin dia, maaf ya, tukang cilok misalkan. Bang, beli cilok. Ngobrol, Bang, oh enggak, saya tuh pengen banget ke Brisbane, Bang. Si tukang cilok di luar dugaan ngomong begitu. Anak saya itu lagi di Brisbane, kerja di perpustakaan sana. Nyampe loh. Dengan Quran membuat makin banyak lagi sambungannya, makin keren bisa. Gitu. Bikin sambungan yang banyak. Nulis, ngajar, dakwahin, buka rumah tahfiz. Wis, KTP nih. Kita kerja di KTP. Dan itu bajunya apa? Oh dikasih. Kalau begini melekat, terus dia pakai tiap hari, dia beneran nanti jadi dia. Yes, betul. Buka tutup. Siapa yang sudah selesai? Bukan nyalin daftar isi loh. Sudah selesai. Lihat. Oke, sekarang dijumlah. Iya, ayatnya juga. Tambah lagi nazi'at, tambah abasa, terus ke bawah. Dijumlah.
Wah, keren. Sip. Oh, bagus nih tulisan Arabnya. Bisa, Mas? Sip. Nanti pada saat menghitung angkanya jangan ngelihat ke temen. Berapa? Jangan, jumlahin sendiri. Good. Nulisnya gitu ya. Sudah. Terus mana lihat? Oke. Dijumlah. Ini kenapa nggak nulis? Hah? Baru datang. Ya tulis. Tulis jumlah ayat dari setiap surat. Oke. Ini apa? Daftar isi. Hah? Ini? Ya, tuh. Jangan begini. Jadi dibuka Qurannya. Oh, lagi head. Jumlah suratnya ada berapa di juz amma, kemudian jumlah ayatnya ada berapa. Ada yang sudah di belakang? Ibu sudah? Udah diperlihatkan, udah lihat setiap akhir suratnya sudah? Jumlah ayatnya berapa? Hitung. Dari An-Naba sampai An-Nas. 564. Nggak apa-apa, coba kita lihat jumlah yang lain. 64. Ada yang sudah menghitung 564 ayat. 564. Yang sudah menghitung angka ayatnya ada berapa? Sekarang pelototin. Ada keanehan tidak dari jumlah ayat-ayat itu? Sudah? Belum dapat sah. Oh, belum dapat, siap. Woi, masuk dalam, duduk aja. Sudah, belum? Sudah? Selesai? Oh, belum? Siap. 500, ya kita tunggu yang lain. Salah. Alhamdulillah. Sini, yang depan sini udah ada yang selesai? Berapa? Apa yang ditemukan? Ada keanehan nggak? Strukturnya. Lototin mulai dari bawah nih. Angkanya, jeng, lihat ke atas. Angka terendah berapa? Angka tertinggi berapa? Angka tersedikit berapa? Angka terbanyak berapa? Tulis.
Oh, yang paling sedikit ayat ini. Yang paling banyak ayat di surat ini. Tulis. Ini santri ya? 46 apa tuh?